peserta lebih dari 300 ini ya. 1.000 Prof di YouTube juga. Oh 1.000. Ya, 1.000 lebih. Jadi peminatnya banyak sekali, itu menandakan bahwa itu soal keperawatan soal yang serius. Mungkin tidak semua orang punya perhatian, tapi ya kita yang tahu masalahnya, ya saya apresiasi ya Prakasar saudara mengadakan acara ini untuk saling memberi masukan. Saya tidak terlalu detail memahaminya, ini bukan dunia yang sehari-hari saya geluti ya, tapi saya ingin sharing aja berkenaan dengan tantangan kita hadapi sebagai bangsa ke depan. Jadi memang dunia profesi ini makin lama makin menuntut pengelolaan sendiri. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan sesudah akhir 20 makin luas di lembaga sebagai profesi. Dan profesi itu lalu ada kaitan dengan kepentingan umum, meskipun sifatnya misalnya privat, tetapi oleh karena ada kaitan dengan kepentingan umum, maka sebenarnya ada kepentingan negara di situ. Sebagai contoh ya, ada pekerjaan namanya akuntansi. Nah, ada dua pelaku di dalam pekerjaan akuntansi itu. Satu, akuntannya negara, itu dikoordinasi di bawah BPK. Tapi ada akuntan swasta. Nah, itu akuntan yang disebut akuntan publik. Mengapa dipakai istilah publik? Akuntan ini kan swasta, disebut akuntan publik. Sedangkan akuntan negara nggak publik. Nah, jadi karena memang seswasta-swastanya akuntan itu yang diurus adalah angka-angka keuangan, laporan keuangan yang menyangkut subjek hukum privat, baik pribadi maupun badan hukum privat kayak perusahaan. Tapi ini adalah urusan yang berkenaan dengan kepentingan umum, maka disebut akuntan publik. Dan pengaturan kebijakan mengenai akuntan publik itu diatur dengan undang-undang. Nah, jadi hal yang sama misalnya ada profesi namanya notaris. Notaris itu kan swasta, duit sendiri, pegawai gaji sendiri. Tetapi dia oleh undang diakui sebagai pejabat publik, pejabat umum. Nah, bahkan diizinkan menggunakan kop suratnya pakai Garuda Pancasila. Nah, hal yang sama dengan advokat. Advokat menurut undang-undang advokat disebut sebagai penegak hukum, padahal dia swasta. Nah, jadi ini ya, profesi-profesi untuk kepentingan umum ini menyangkut kepentingan negara dalam arti luas, ya, tapi tidak usah dikelola sendiri oleh negara, seki pemerintahan, tapi dia dikelola sebagai organisasi profesional. Nah, jadi zaman sekarang ini pekerjaan seperti ini makin lama makin banyak. Pekerjaan-pekerjaan yang makin lama dikonstruksi sebagai pekerjaan-pekerjaan profesional, profesi publik. Dan bahkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan kita membentuk BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, dengan begitu pekerjaan-pekerjaan yang tadinya ya tumbuh alamiah lama-lama diorganisir menjadi profesi. Lalu standar-standar profesionalismenya ada kode etik, maka dibentuklah organisasi profesional dengan kode etik yang sifatnya universal. Nah, maka sekarang makin banyak organisasi profesi. Ribuan pekerjaan yang dilembagakan menjadi profesi dengan standar global, dengan standar universal. Maka pada suatu hari nanti akan ada jenis-jenis pekerjaan dengan standar universal. Jadi orang kalau bekerja di Indonesia, bekerja di Amerika, bekerja di Eropa, standarnya sama. Boleh jadi gajinya juga sama. Nah, gitulah. Nah, jadi era globalisasi memperkembangbiakkan
jenis-jenis pekerjaan yang disebut profesi profesional, yang para profesi dan profesional ini pengaruhnya ke kelas elit dan kelas massa besar sekali. Maka dia menempat posisi strategis ya di kelas menengah. Nah, kelas menengah profesional ini menjadi salah satu kunci kemajuan peradaban semua bangsa. Nah, jadi salah satu pekerjaan yang kita sebut profesi profesional ini perawat ini. Jadi saudara-saudara sekalian, ini pekerjaan yang serius. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang kita letakkan menjadi profesi ini ya harus kita gerakkan. Tentu belum semua sempurna karena kita kan masih terlalu maju tingkat peradaban bekerjanya. Tapi ini sudah tepat apa yang kita bicarakan dengan itu tenaga keperawatan ini. Nah, di lain lagi, saudara-saudara, harus kita sadari juga ya bahwa pekerjaan-pekerjaan itu ada juga lama-lama hilang dari praktek kehidupan. Misal pembantu rumah tangga. Sekarang aja istilah asisten rumah tangga, biar keren. Tapi di beberapa negara maju, pembantu rumah tangga memang nggak ada. Kalau misalnya kayak di Amerika, di begitu ya, di Jepang nggak ada lagi pembantu rumah tangga itu, ya kan? Jadi semua orang, misalnya tamu, saya pernah punya namu ke guru besar di situ. Istrinya nemenin saya sebentar, tapi ingin kopi, ya suaminya yang tamu. Nah, susunya datang lagi tamu teman istrinya. Nah, istrinya yang bikin kopi. Jadi masing-masing orang itu sudah sangat mandiri sehingga tidak ada lagi perlu khusus tukang bikin kopi dengan nama pembantu rumah tangga. Karena semua orang mengerjakan pekerjaan sendiri. Bahkan sampai tahun 70-an di Jepang sudah nggak ada lagi pekerjaan yang bernama sopir. Semua orang nyopir sendiri-sendiri. Nah, jadi kira-kira dalam perkembangan peradaban global itu, ada jenis pekerjaan yang tumbuh menjadi profesi dengan universal standar, tapi ada juga jenis pekerjaan yang hilang. Jadi berubah gitu cara bekerjanya. Nah, kita harus antisipasi hal ini. Nah, sekarang khusus mengenai perawat ini, saya rasa benar kita udah kasih tahu tadi data, kan hanya menambah aja apa yang tadi disampaikan Pak lupa tadi Pak Sukwanto, Pak Prof. Pak Dr. Sukwanto. Beliau sudah menerangkan dengan data-data. Kira saya menunjang aja ya apa yang tadi sudah disampaikan. Tapi yang jelas kita sebagai bangsa keempat terbesar di seluruh dunia jumlah penduduknya, kita akan punya potensi menjadi bangsa yang dengan ekonomi terbesar keempat juga. Demokrasi kita sekarang ketiga terbesar, tapi kualitasnya masih nomor 64. Maka suatu hari baik kuantitas maupun kualitas demokrasi Indonesia sama-sama ya sesuai dengan jumlah penduduk. Kalau kita sekarang nomor 3 dengan tidak menyebut China karena dia demokrasi, maka kualitas demokrasi kita juga harusnya nomor 3. Ya, seperti sumber daya alam kita besar, tapi penguasaan ekonomi ya itu kan belum nomor 4, masih G20. Tapi suatu hari kita akan menjadi nomor 4 juga. Bukan hanya sebagai pasar nomor 4 di dunia, tapi juga produsen 4. Nah, hal-hal seperti ini harus kita antisipasi. Sekarang sudah saatnya kita berpikirnya itu global. Jadi kalau kita bicara mengenai mempersiapkan tenaga profesional di perawatan, kita bukan hanya menyediakan kebutuhan dalam negeri. Ya sudah, kita sudah global saja.
Nah, kebetulan seluruh dunia ya dengan tingkat keanekaragaman yang sangat membutuhkan, dan bahkan di beberapa negara maju sudah nggak ada lagi yang namanya perawat kayak di Eropa dan sebagainya. Misalnya di Timur Tengah, hampir mayoritas perawat itu dari Filipina. Pertanyaannya, kenapa dari Filipina kok bukan dari Indonesia? Ya karena kita tidak merancang dan mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Lah harusnya kan dari kita, bukannya dari Filipina. Nah itu misalnya. Maka sudah saatnya kita berpikir tentang perawat ini harus ada daya jangkau luas. Jadi kita harus menyediakan kebutuhan permintaan, memenuhi permintaan baik dalam negeri yang tadi disebut baru 60%, ya kan, maupun permintaan di luar negeri yang terus meningkat. Mestilah kita mulai dari sekarang ini berpikirnya outward looking. Saya setuju kali tadi disampaikan bahwa kita harus menyiapkan, dan tentu dalam rangka itu, ya kan, reformasi pendidikan itu mutlak. Pendidikannya bukan hanya kurikulum harus diubah, tapi juga bahasanya, metodenya, sistem magangnya itu harus direformasi. Jadi misalnya sekolah-sekolah perawat kita harus berbahasa Inggris, berbahasa Arab, berbahasa Jepang. Nah, sesuai dengan target yang mau kita kuasai. Jadi saya rasa harus ada perubahan besar-besaran. Dan tidak zamannya lagi kita hanya pikir dalam negeri. Sedangkan yang dalam negeri aja mau asing dengan undang-undang cipta kerja. Dibuka peluang dokter masuk sini, sekolah dari luar negeri masuk sini, ya kan? Nah, maka kita juga sebaliknya, kita perluas wawasan kita untuk outward looking. Sehingga kita bisa bersaing yang ke dalam maupun yang ke luar. Jadi reformasi pendidikan keperawatan menurut saya harus besaran. Harus tidak biasa saja, bukan hanya out of the box, tapi out of the convention, di luar kebiasaan yang ada selama ini. Kita harus manfaatkan suasana COVID-19 ini menghasilkan new normal dalam semua aspek, termasuk dalam memikirkan masa depan dunia keperawatan kita, bukan hanya perawatan dalam negeri tapi luar negeri, dan tentu termasuk dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Dan kalau misalnya anak saya melahirkan di Jerman, nah dia cerita bagaimana sampai 3 bulan pertama perawat itu datang 1 bulan pertama itu tiap hari. Nah, bulan kedua, ketiga itu seminggu sekali. Jadi ada pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit atas inisiatif sendiri dan tentu ditopang oleh kebijakan pemerintah. Jadi betul-betul ngelayani. Nah, kalau perawat kita belum tentu ngelayani. Apalagi di rumah sakit pemerintah. Suka marah-marah kepada pasien. Itu bukan ngelayani, bosi. Nah, jadi reorientasi pelayanan ini harus dirombak besar-besaran. Begitu juga soal bahasa. Bahasanya juga harus seperti orang Filipina. Di Arab itu semuanya berbahasa Inggris. Nah, sedangkan kendalanya Arab nggak bisa, bahasa Inggris bisa. Jadi kan nggak bisa diterima menjadi perawat di Arab. Maka akibatnya di Saudi, itu orang Filipina semua. Nah, jadi reformasi pendidikan keperawatan mulai ke depan sekarang ini harus sudah mulai dipikirkan. Harus ada perombakan, bukan hanya reformasi, perombakan besar-besaran untuk target memenuhi kebutuhan pasar luar negeri, seluruh dunia, dan pasar dalam negeri yang termasuk kita antisipasi jangan di kemasukan lain. Nah, untuk itu tentu faktor ketiganya adalah penguatan organisasi. Benar sekali tadi, organisasi profesi harus direstrukturisasi. Kalau bisa seluruh, bukan hanya di seluruh provinsi ada cabangnya, tapi di seluruh dunia organisasi perawat kita punya jaringan, bisa memanfaatkan jaringan ICT gitu, kerja virtual, sehingga organisasi perawat kita ini bisa agresif ke seluruh dunia. Nah, tentu akhirnya
kebijakan pemerintahan yang harus menunjang, mendukung ini. Pertama harus ada programnya, kedua ada kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam bentuk aturan-aturan yang membantu, mendukung upaya penguatan organisasi profesi perawat dan juga reformasi pendidikan serta manajemen dalam tanda petik ekspor jasa tenaga perawatan ini. Dan memang demikian, kita bukan hanya harus mengekspor komoditi barang, juga mengekspor jasa. Sebab jasa tenaga kerja, jasa tenaga keahlian, ya, skill professionalism, ini semuanya merupakan komoditas yang harusnya memberi nilai tambah pada ekspor kita di masa yang akan datang, dan dengan demikian dia akan menunjang untuk perkembangan ekonomi negara bangsa kita. Saya kira sudah saatnya semua profesi, termasuk yang hari ini kita bicarakan khususnya soal keperawatan, kita persiapkan ya untuk mengejar satu segi ketertinggalan kita, yang kedua untuk memacu lebih kuat lagi peran ekonomi Indonesia, peran Indonesia sebagai negara keempat terbesar di dunia pada saatnya. Maka kita harus agresif di semua bidang, baik bidang politik, bidang kebudayaan maupun juga bidang ekonomi, termasuk soal jasa profesional di bidang perawatan ini. Saya kira itu saja, ya, tambahan aja sifatnya dari apa yang sudah dibicarakan oleh saudara-saudara. Mudah-mudahan ini memberi masukan baik kepada saudara-saudara para pekerja profesional di bidang keperawatan maupun para pejabat pemerintahan ataupun dunia usaha yang bisa membantu mengorganisasikan ide-ide ini menjadi workable, ya, tidak tergantung kepada negara, tidak tergantung kepada pejabat-pejabat pemerintah, tetapi bisa diambil inisiatif dari sektor swasta. Dengan begitu, mudah-mudahan upaya profesionalisasi dan pelembagaan profesi pelayanan jasa keperawatan ini di masa depan untuk kepentingan lebih luas, luar negeri maupun dalam negeri, dapat terpenuhi. Terima kasih banyak, ya. Saya ucapkan selamat bekerja, selamat berjuang, sukses untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof.